Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Rizky Sabari dari kelas 11G akan menjelaskan materi tentang regresi linear dan analisis korelasi. Check it out. Nah, saya akan menjelaskan materi regresi linear, regresi linear, dan analisis korelasi. Nah, yang pertama ada regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam regresi linear sederhana, hubungan yang dianalisis adalah antara satu variabel independen atau bebas yang dilambangkan dengan X dan satu variabel dependen atau terikat yang dilambangkan dengan Y. Metode ini mencoba untuk menemukan garis lurus terbaik atau yang disebut dengan garis base fit yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Garis base fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Garis ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari jarak antara titik-titik data aktual dan nilai-nilai yang diprediksi oleh garis ini adalah yang terkecil atau metode least square. Garis base fit mewakili tren umum dari data dan digunakan untuk membuat prediksi atau memahami pola hubungan antara dua variabel. Oke, selanjutnya yang pertama adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil atau least square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan garis base fit dalam regresi linear. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai-nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya dalam data. Metode kuadrat terkecil bekerja dengan cara mencari garis yang meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara titik data dan garis tersebut. Jarak antara titik data dan garis diukur dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jarak antara titik data dan garis diukur dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, kita dapat menemukan garis base fit yang paling sesuai dengan sebaran data. Garis base fit ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Persamaan garis base fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi atau disebut Y atau P yang ada ini. Ya, begitu. Dua, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati atau Y, misal Y1 atau nilai 1 dan Y topi atau sigma nilai yang diamati dikurang Y topi kuadrat, dikuadratkan. Yang ketiga, menentukan nilai sigma nilai yang diamati dikurang Y topi kuadrat terkecil. Jika nilai yang diamati atau Y1 contoh dikurang Y topi kuadrat terkecil, maka Y topi merupakan garis base fit. Lanjut, di sini ada contoh soal. Pertanyaannya, tentukan garis base fit dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uangnya ditabung 8 siswa berikut. Uang jajan ada 20.000, 15, UMK-nya 10. Nah, langkah kedua itu bikin diagram pencarnya. Ini di titiknya 10 itu 3. Nanti kita tarik. Ini langkah pertama itu menentukan perkiraan persamaan garis atau yang disebut Y topi. Nah,
Langkah pertama itu kan menentukan persamaan perkiraan garis regresi atau Y tapi sama dengan MX plus C. Nah, di sini kita menentukan garis base fit dengan metode kuadrat kecil. Jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1 dan Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X dikurang X2 per atau dibagi X1 dikurang X2 sama dengan Y kurang Y2 per atau dibagi Y1 kurang Y2. Garis merah melalui titik A 10,3, X2 dan Y2, dan B X1 dan Y1 50 dan 25. Maka kita substitusikan angkanya. X dikurang 10, ini kan X2 ya. Kita masukin ke sini ke rumusnya. Nah, per 50 per 10. 50 per 10 itu dapat dari mana? Dapat dari X1. Nih, di rumusnya X1 kurang X2. Sama dengan Y dikurang 2 per 25 kurang 2. Nah, di sini kita kurangin aja, kita nilai yang diamati atau Y, misal Y1 atau nilai 1 dan Y topi atau sigma nilai yang diamati dikurang Y topi kuadrat, dikuadratkan. Yang ketiga, menentukan nilai sigma nilai yang diamati dikurang Y topi kuadrat terkecil. Jika nilai yang diamati atau Y1 contoh dikurang Y topi kuadrat terkecil, maka Y topi merupakan garis base fit. Lanjut, di sini ada contoh soal. Pertanyaannya, tentukan garis base fit dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uangnya ditabung 8 siswa berikut. Uang jajan ada 20.000, 15, uang kami 10. Nah, langkah kedua itu bikin diagram pencarnya. Ini di titiknya 10 itu 3. Nanti kita tarik. Ini langkah pertama itu menentukan perkiraan persamaan garis atau yang disebut Y topi. Nah, langkah pertama itu kan menentukan persamaan perkiraan garis regresi atau Y topi sama dengan MX plus C. Nah, di sini kita menentukan garis base fit dengan metode kuadrat kecil. Jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1 dan Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X dikurang X2 per atau dibagi X1 dikurang X2 sama dengan Y kurang Y2 per atau dibagi Y1 kurang Y2. Garis merah melalui titik A 10,3, X2 dan Y2, dan B X1 dan Y1 50 dan 25. Maka kita substitusikan angkanya. X dikurang 10, ini kan X2 ya. Kita masukin ke sini ke rumusnya. Nah, per 50 per 10. 50 per 10 itu dapat dari mana? Dapat dari X1. Nih, di rumusnya X1 kurang X2. Sama dengan Y dikurang 2 per 25 kurang 2. Nah, di sini kita kurangin aja, kita pengurangan ya di sini. Terus habis itu dikali silang, 40 dikali Y, 40 dikali min 2. Nah, dapat nih hasilnya. Terus juga di sini juga 23 dikali X dan 23 dikali min 10. 40Y kurang 40Y min 8.
Ada lagi. Di sini ada contoh soalnya. Seorang guru ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar per minggu atau X dan nilai ujian akhir atau Y dari 6 siswa. Data yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, hitunglah koefisien korelasi persen R kecil antara jam belajar dan nilai ujian, dan hitung juga koefisien determinasi R besar kuadrat dan artikan hasilnya. Nah, di sini kita cari semua yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke rumus-rumusnya. Jumlah datanya ada 6. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya ini kita masukkan totalnya 0,983. Nah, koefisien determinasinya adalah 96,6%. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi persen atau R adalah 0,983 yang menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Koefisien determinasi sebesar 96,6%. Berarti 96,6% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh banyaknya jam belajar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjos. Udah jadi. Ingat. Semuanya ini dua. Ya.